Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rizkila, asal dari Sidoarjo, dari Prodi PAI semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang behaviorisme dalam pembelajaran. Pengertian behaviorisme dalam konteks pembelajaran mengacu pada teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Menurut teori ini, proses pembelajaran terjadi ketika perilaku siswa dipengaruhi oleh rangsangan tertentu yang ada di lingkungan mereka, baik itu berupa penguatan, reinforcement, atau hukuman punishment. Prinsip dasar behaviorisme dalam pembelajaran. 1. Perubahan perilaku yang terukur. Behaviorisme berfokus kepada perubahan yang dapat diamati dalam perilaku siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran. Setiap kali siswa belajar, perubahan perilaku tersebut harus dapat diukur secara objektif, baik dalam bentuk tindakan atau respon yang terjadi. Pengaturan reinforcement. Salah satu prinsip dasar dalam teori behaviorisme adalah penguatan, yaitu memberikan stimulasi yang dapat memperkuat atau meningkatkan kemungkinan perilaku yang diinginkan akan diulang. Penguatan bisa berupa penguatan positif, menambahkan stimulasi yang menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan, misalnya memberi hadiah atau pujian setelah siswa menyelesaikan tugas dengan baik. Penguatan negatif. Penguatan negatif menghilangkan stimulasi yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan, misalnya mengurangi tugas atau memberikan waktu istirahat setelah siswa menunjukkan perilaku positif. 3. Hukuman punishment. Hukuman digunakan untuk mengurangi atau menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Hukuman ini bisa berupa hukuman positif. Hukuman positif contohnya menambahkan stimulasi yang tidak menyenangkan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, misalnya memberikan tugas tambahan sebagai akibat dan perilaku yang buruk. Hukuman negatif contohnya menghilangkan stimulus yang menyenangkan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, misalnya mencabut hak istirahat setelah siswa melakukan pelanggaran. Penerapan dalam behaviorisme pembelajaran. 1. Pengajaran dengan penguatan positif. Contoh, guru memberikan pujian atau hadiah. Guru memberikan pujian atau hadiah terhadap murid kali siswa berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk terus berusaha dan melakukan perilaku yang diinginkan. Dalam prakteknya, penguatan positif juga berbentuk poin, stiker, atau sistem reward yang dapat ditukarkan dengan hadiah tertentu. Pembelajaran nomor 2. Pembelajaran dengan penguatan negatif. Contohnya, jika siswa menunjukkan perilaku yang diinginkan, misalnya menyelesaikan tugas tepat waktu, guru dapat memberikan pengurangan beban tugas atau waktu istirahat tambahan. Hal ini mengurangi stres atau tekanan dan memperkuat perilaku yang diinginkan. Contoh lain adalah mengurangi jumlah pekerjaan rumah sebagai ganjaran bagi siswa yang selalu hadir tepat waktu atau menunjukkan perilaku disiplin. 3. Penggunaan hukuman untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Contoh, jika siswa berbicara tanpa izin di kelas, guru dapat memberikan hukuman positif seperti meminta siswa untuk menulis ulang materi atau memberi tugas tambahan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi perilaku yang tidak sesuai dengan aturan kelas. 4. Penyusunan pembelajaran yang terstruktur. Behaviorisme menganggap bahwa pembelajaran harus terstruktur dengan jelas, dengan tujuan yang spesifik dan tahapan-tahapan yang jelas. Setiap tugas atau kegiatan pembelajaran harus dirancang untuk menghasilkan respon yang terukur. Misalnya, dalam pembelajaran matematika, guru memberikan latihan soal yang bertahap, dimulai dari soal
diberikan penguatan positif seperti pujian untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dan motivasi mereka. Keunggulan kali ini saya sebutkan kelebihannya dari teori behaviorisme dalam pembelajaran. 1. Struktur yang jelas. Pembelajaran berdasarkan prinsip behaviorisme memberikan struktur yang jelas dengan tujuan dan penguatan yang terukur. Hal ini membantu siswa memahami harapan yang ada dan memperjelas proses pembelajaran. 2. Meningkatkan motivasi dengan penghargaan. Penggunaan penguatan positif dan penghargaan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk berperilaku sesuai dengan aturan dan mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. 3. Mudah dipantau dan diukur. Karena behaviorisme berfokus kepada perilaku yang dapat diamati, guru dapat dengan mudah memantau perkembangan siswa dan menilai efektivitas dari teknik pembelajaran yang digunakan. 4. Cocok untuk pengajaran yang terstruktur. Behaviorisme sangat cocok untuk pembelajaran yang membutuhkan langkah-langkah konkret dan jelas, misalnya dalam pengajaran keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Kritik terhadap pendekatan behaviorisme dalam pembelajaran. 1. Mengabaikan proses kognitif. Behaviorisme sering dikritik karena kurang memperhatikan proses kognitif yang terjadi di dalam pikiran siswa. Ini mengabaikan bagaimana siswa berpikir, memproses informasi, dan menggunakan pengetahuan mereka secara internal. 2. Tidak mempertimbangkan faktor emosional dan sosial. Behaviorisme lebih fokus kepada perilaku yang dapat diamati dan kurang memperhitungkan faktor-faktor seperti motivasi intrinsik, minat, dan hubungan sosial yang dapat mempengaruhi pembelajaran. 3. Berfokus pada pengulangan perilaku. Pendekatan behavioristik cenderung mengutamakan pengulangan perilaku yang sudah ada daripada perkembangan keterampilan berpikir kritis atau kreatif. Ini dapat membatasi perkembangan kognitif siswa. Kesimpulan dari teori behaviorisme dalam pembelajaran adalah dalam pembelajaran memberikan pendekatan yang sangat sistematis dan terstruktur untuk mengubah perilaku siswa melalui penguatan dan hukuman. Dengan prinsip-prinsip yang jelas, pendekatan ini efektif untuk mengajarkan keterampilan dasar dan perilaku yang diinginkan. Namun, untuk pembelajaran yang lebih mendalam dan kreatif, penting untuk menggabungkan teori ini dengan pendekatan lain yang mempertimbangkan aspek kognitif dan emosional siswa. Baik, sekian dari saya. Bila ada kurangnya minta maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.